Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, Allah bahagiakan kita berjumpa dengan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan kita dengan Al-Quran. Allah bahagiakan kita dengan ketaatan-ketaatan. Semoga Allah istiqamahkan kita semuanya sampai mendapatkan kesempatan berjumpa yang indah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, husnul khatimah, dan akan menempati surganya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita sampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Al-Quran diturunkan kepadanya, dan juga kepada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan kita bersyukur hari ini jauh 14 abad yang silam dari Al-Quran diturunkan. Dengan jarak yang jauh Makkah, Madinah, namun kita di Indonesia bisa juga mempelajari, menghafal, insya Allah memahami dan mengamalkan Al-Quran. Salawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia spesial Malam Nuzulul Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lihat wajah-wajahnya ahli Al-Quran semua ini. Model-modelnya ini sekali duduk 3 juz habis. Masya Allah, benar Bu ya. Juz apa itu? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada manusia pilihan Khatamal Anbiya wal Mursalin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa itu terjadinya di bulan Ramadan, bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Artinya adalah malam itu disebut dengan Nuzulul Quran. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ulumil Quran menjelaskan demikian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Beliau berkhalwat, beliau tinggalkan masyarakatnya pada waktu itu. Fokus untuk apa? Meraih kebaikan, meraih petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril alaihi salam datang, kemudian menyampaikan, memeluk beliau seraya membisikkan ke telinganya, Iqra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. 3 kali dipeluk, 3 kali dibisikkan, kemudian malaikat Jibril menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah juga para santri Al-Dzikra hadir. Insya Allah santri generasi penghafal Al-Quran, penjaga ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah generasi zikir yang insya Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada yang bertanya, kan Iqra itu maknanya perintah, bacalah. Sementara tidak disebutkan apa yang dibaca.
Dalam bahasa Arab dihilangkan maf'ulnya. Maka dalam satu kaidah disebutkan hadful maf'ul yufidul umum. Tidak disebutkan dihilangkan maf'ulnya untuk apa? Yufidul umum, menunjukkan luas. Luas, mendalam. Tidak disebutkan objek apa yang dibaca, menunjukkan harus membuka cakrawala, membuka pandangan mata, membuka wawasan secara luas dan mendalam. Bukan hanya tekstual apa yang tertulis, tapi juga peristiwa, makna-makna dalam kehidupan, fenomena alam dan sebagainya. Itulah yang dibaca. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan bisa menjadi sumber jalan pencerahan untuk kita. Namun Albert Einstein juga sudah mengingatkan, jika pengetahuan itu disebut ilmu, ingat, ilmu tanpa agama menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan rapuh. Maka Iqra ini ayat-ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan kemajuan peradaban. Islam bukan dengan kekerasan. Islam bukan dengan kekuasaan, tapi Islam mengedepankan pengetahuan. Tapi jangan lupa, pengetahuan yang didasari dengan keikhlasan, pengetahuan yang didasari dengan keimanan, bukan yang membabi buta. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari awal surah Iqra, surah Al-Alaq, ayat-ayat pertama ini diturunkan menunjukkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah membuka cakrawala pengetahuan kita dan wawasan kita dalam rangka meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buat kita semuanya terus tidak berhenti belajar. Dari mana? Paling tidak jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Jika memungkinkan hafalkan Al-Quran. Berjuang, bersungguh-sungguh. Para santri, anak-anakku, siapapun kita, insya Allah bisa. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan jalan itu. Kalau Nabi benar-benar tidak bisa membaca, lalu bagaimana 30 juz yang sekarang sampai kepada kita? Iqra bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Ini artinya apa? Selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, selama masih ada semangat, selama masih mau berjuang, mau bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan kesempatan dan peluang untuk memahami seluas-luasnya. Dan ingat, isyarat-isyarat dalam Al-Quran membuka cakrawala pengetahuan dan membangun peradaban yang maju. Contoh, Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya Ustadz, dalam Al-Quran tidak ada yang hoax kan? Betul. Semuanya benar, semuanya nyata. Di mana? Contoh Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha. Lihat hari ini pesawat terbang bisa menembus segala penjuru. Ilmu pengetahuan juga canggih. Lihat ketika Allah sudah berfirman, Allah menceritakan tentang Fir'aun. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ini informasi dari Allah. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam, ditenggelamkan ke lautan. Lalu ternyata Fir'aun itu ya, yang banyak kemudian dikumpulkan, ternyata ada satu Fir'aun. Satu Fir'aun yang ini jasadnya masih terjaga. Ilmuwan di tahun 70-an, Maurice Bucaille baru meneliti kenapa jasad ini berbeda dengan Fir'aun yang lain.
ternyata digali, dipelajari ilmu pengetahuan, baru menyaksikan benarlah sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah sudah menyatakan sejak masa itu, kami selamatkan jasadmu Fir'aun, falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Diselamatkan jasadnya Fir'aun untuk apa? Menjadi pembelajaran buat orang-orang setelahnya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Fir'aun merasa dengan kebesarannya seolah dia menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akhirnya apa? Yang sombong itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan kita semua punya semangat terus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita semua di malam nuzulul Quran ini benar-benar ditakdirkan oleh Allah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Abuya, guru kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Fadil, Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, atas tausiahnya tadi yang diberikan kepada kita. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan jamaah dimanapun Anda berada, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ahmad Khan. Untuk itu tetap di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, spesial malam nuzulul Quran.